Buka mulutmu sekarang, kemungkinan besar ada minimal satu gigi yang pernah ditambal, mungkin ada yang pernah dicabut, mungkin ada yang sekarang sedang sakit tapi kamu tunda ke dokter karena takut. Dan kamu menyikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi yang dibuat di pabrik, menggunakan sikat dengan 100 bulu sintetis yang dirancang oleh insinyur, berkumur dengan cairan antiseptik yang dikembangkan di laboratorium. Dan gigimu masih bermasalah. Sekarang pikirkan ini, manusia purba tidak punya sikat gigi, tidak punya odol, tidak punya dokter gigi, tidak punya fluoride, tidak punya benang gigi, tidak punya obat kumur. Dan ketika arkeolog memeriksa tengkorak manusia purba yang berusia puluhan ribu tahun, yang mereka temukan mengejutkan semua orang. Gigi yang hampir sempurna, hampir tidak ada lubang, hampir tidak ada tanda-tanda penyakit gusi yang parah. Bagaimana bisa? Jawabannya mengubah cara kita memahami kesehatan, makanan, dan apa yang sebenarnya dilakukan peradaban modern kepada tubuh kita. Mulai dari fakta yang paling mendasar. Gigi berlubang bukan disebabkan oleh kurangnya sikat gigi. Gigi berlubang disebabkan oleh bakteri spesifik, terutama Streptococcus mutans, yang memakan gula dan menghasilkan asam sebagai produk sampingan. Asam itulah yang merusak email gigi. Tidak ada gula, tidak ada asam. Tidak ada asam, tidak ada lubang. Manusia purba tidak makan gula. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena gula dalam bentuk yang kita kenal hari ini tidak ada. Tidak ada nasi putih yang diproses. Tidak ada roti dari tepung halus. Tidak ada minuman manis, tidak ada permen. Tidak ada makanan yang diproses dengan kandungan karbohidrat sederhana yang langsung diubah menjadi gula oleh bakteri mulut. Yang mereka makan adalah daging, tulang, akar, umbi, buah liar yang jauh lebih asam dan berserat dari buah modern, kacang, dan biji-bijian keras yang belum diproses. Semua makanan ini butuh pengunyahan yang kuat dan lama. Dan pengunyahan yang kuat adalah pembersihan gigi alami yang paling efektif yang pernah ada. Merangsang produksi air liur yang menetralisir asam, membersihkan sela-sela gigi secara mekanis, dan memperkuat rahang serta gusi. Air liur adalah odol pertama manusia, dan produksinya langsung proporsional dengan seberapa keras kamu mengunyah. Tapi ada lapisan kedua yang lebih dalam dari sekadar diet. Arkeolog menemukan bukti bahwa manusia purba secara aktif membersihkan gigi mereka, hanya bukan dengan cara yang kamu bayangkan. Di situs-situs arkeologi dari Afrika hingga Eropa, ditemukan tusuk gigi primitif yang dibuat dari ranting kayu tertentu, tulang kecil yang diruncingkan, atau duri tanaman. Bukan untuk gaya, tapi karena sisa makanan di antara gigi adalah sumber infeksi yang bisa mematikan di dunia tanpa antibiotik. Di banyak budaya tradisional yang masih ada hari ini, siwak, ranting dari pohon Salvadora persica, digunakan sebagai sikat gigi alami. Penelitian modern menemukan bahwa kayu siwak mengandung senyawa antibakteri alami, fluoride alami, dan serat yang secara mekanis membersihkan plak lebih efektif dari sikat gigi biasa dalam beberapa konteks. Nabi Muhammad SAW merekomendasikan siwak 1400 tahun lalu. Ilmu pengetahuan modern baru membuktikan mengapa itu masuk akal dalam 2 dekade terakhir. Tapi cerita gigi manusia purba tidak sepenuhnya indah. Ada satu periode dalam sejarah yang mengubah segalanya, dan dampaknya masih kamu rasakan di mulutmu hari ini. Sekitar 10.000 tahun lalu, manusia mulai bertani, dan pertanian adalah bencana bagi gigi manusia. Ini bukan hiperbola. Ketika arkeolog membandingkan tengkorak manusia sebelum dan sesudah revolusi pertanian, perbedaannya sangat dramatis. Gigi manusia pemburu pengumpul sebelum pertanian, hampir tidak ada lubang. Gigi manusia pertanian awal, lubang, penyakit gusi, kehilangan gigi, semua melonjak drastis. Kenapa? Karena pertanian mempopulerkan biji-bijian sebagai makanan pokok. Gandum, barley, padi. Semua karbohidrat kompleks yang dipecah menjadi gula sederhana oleh enzim di mulut. Bakteri Streptococcus mutans mendapat makanan yang tidak pernah ada sebelumnya dalam sejarah evolusi mereka. Mereka berkembang biak secara eksplosif. Dalam beberapa generasi, komposisi bakteri di mulut manusia berubah total. Bakteri yang menyebabkan lubang gigi, yang sebelumnya minoritas kecil di ekosistem mulut, menjadi dominan. Dan begitu mereka dominan, mereka mewariskan diri ke generasi berikutnya. Anak-anakmu mewarisi bakteri mulutmu, bukan hanya genmu. Penelitian DNA mikrobioma mulut dari tengkorak prasejarah yang dilakukan oleh tim di University of Adelaide pada 2013 mengonfirmasi ini secara langsung. Mereka mengekstrak DNA bakteri dari gigi manusia yang berusia antara 7.000 dan 100 tahun. Hasilnya menunjukkan penurunan dramatis keragaman bakteri mulut seiring waktu. Semakin modern, semakin sedikit jenis bakteri berbeda di mulut kita, dan semakin didominasi oleh strain yang menyebabkan lubang dan penyakit gusi.
Mulut manusia modern adalah ekosistem yang jauh lebih tidak sehat dari mulut nenek moyang kita. Dan tidak ada jumlah sikat gigi yang bisa sepenuhnya membalikan itu, karena masalahnya bukan di permukaan gigi. Masalahnya ada di komposisi bakteri yang sudah berubah sejak revolusi pertanian. Tapi ada satu fakta lagi yang lebih mengejutkan dari semuanya. Manusia purba juga punya dokter gigi, hanya bukan seperti yang kamu bayangkan. Di sebuah gua di Italia yang disebut Riparo Villa Bruna, arkeolog menemukan tengkorak manusia berusia 14.000 tahun dengan gigi yang sudah dicabut sebagian. Bukan karena rusak, tapi karena seseorang secara aktif mengintervensi untuk menghilangkan bagian gigi yang membusuk menggunakan alat batu kecil yang sangat presisi. Ini adalah bukti perawatan gigi tertua yang pernah ditemukan. 14.000 tahun lalu, seseorang sudah tahu bahwa membiarkan gigi membusuk di dalam mulut bisa menyebabkan infeksi yang mematikan. Dan mereka mengambil tindakan dengan alat yang mereka miliki. Di Pakistan, di situs Mehrgarh yang berusia 9.000 tahun, ditemukan bukti pengeboran gigi menggunakan mata bor batu. Bukan untuk mencabut, untuk membersihkan bagian yang membusuk dan mempertahankan gigi itu sendiri. Konsep yang identik dengan penambalan gigi modern dilakukan 9.000 tahun lalu menggunakan teknologi zaman batu. Dan madu yang sering dianggap musuh gigi karena manisnya ternyata punya sifat antibakteri yang kuat. Manusia purba yang mengoleskan madu pada gigi yang sakit tidak hanya melakukan ritual tanpa dasar. Hidrogen peroksida yang diproduksi secara alami oleh madu membunuh bakteri. Ini baru dipahami secara ilmiah di abad ke-20. Mereka tidak tahu mekanismenya, tapi mereka tahu hasilnya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Gigi manusia purba sehat bukan karena mereka punya teknologi dental yang lebih baik. Mereka sehat karena lingkungan biologis di dalam mulut mereka mendukung kesehatan. Diet yang tidak memberi makan bakteri berbahaya, pengunyahan yang merangsang pembersihan alami, dan ekosistem bakteri mulut yang jauh lebih beragam dan seimbang. Odol, sikat gigi, dan dokter gigi bukan solusi untuk masalah yang selalu ada. Mereka adalah respons terhadap masalah yang kita ciptakan sendiri. 10.000 tahun lalu, ketika kita memutuskan untuk bertani, dan tanpa sengaja mengubah ekosistem di dalam mulut kita selamanya. Setiap kali kamu menyikat gigi malam ini, kamu sedang mencoba memperbaiki kerusakan yang dimulai bukan oleh kamu, bukan oleh orang tuamu, tapi oleh seseorang yang 10.000 tahun lalu memutuskan untuk menanam gandum untuk pertama kalinya. Dan dia tidak pernah tahu apa yang dia mulai.